Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari seiman dan seislam yang sangat kami banggakan dan sangat kami muliakan. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di acara yang sangat mulia ini, acara yang dimana kita saling memberikan nasihat, saling memberikan pengingat terhadap kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu kehidupan negeri akhirat. Karena kita tahu ya, kehidupan kita yang sebenarnya bukan di dunia, melainkan kelak di hari kiamat. Sedangkan orang-orang yang mau mengingatkan kita terhadap perkara agama sangatlah minim. Kita bertemu teman kerja, selalu yang diobrolkan masalah dunia, bagaimana usahanya, bagaimana tabungannya, bagaimana kendaraannya gitu. Kita bertemu dengan teman dulu SD, selalu diobrolkan bagaimana dunia, kendaraannya apa, mungkin gajinya berapa, gitu ya. Jarang mengingatkan mas bagaimana sholat malamnya, bagaimana sholat sunnahnya, bagaimana hafalan Al-Qur'annya, jarang sekali. Kecuali tempat-tempat yang seperti ini, ya, maka kita seharusnya setiap muslim ini memiliki waktu khusus bagaimana agar kita ini ya memiliki teman-teman yang mengingatkan kita tentang negeri akhirat. Dan ternyata yang ada ya kebanyakan di mana bahkan bisa dikatakan hanya ada di majelis seperti ini. Maka hendaklah teman-teman sekalian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ya memberikan kepada kita kesempatan bisa bekerja, bisa belajar agama, masya Allah, dunia akhirat kita dapatkan. Mungkin tidak semua tempat seperti ini, ya, tidak semua tempat, ya, kebanyakan mereka bagaimana memotivasi para karyawan untuk giat bekerja, giat getol dalam bekerja, gitu ya. Namun tempat kita ini berbeda, ya, tempat kita berbeda ini. Bagaimana kita itu menggabungkan agar dunia kita bisa dapatkan, terlebih akhirat juga kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keberkahan pada setiap langkah yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala hasil dari apa yang kita lakukan ini bisa mendatangkan kebaikan kepada diri, kepada keluarga, anak-anak kita, dan kepada masyarakat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, insyaallah kita akan kembali menjelaskan tentang keimanan kita terhadap hari akhir. Di antara keimanan terhadap hari akhir yaitu adanya surga dan neraka. Surga dan neraka itu adalah pemberhentian terakhir dari perjalanan hidup manusia yang begitu panjang dan penuh dengan lika-liku. Itu adalah apa? Pemberhentian terakhir. Siapa yang masuk surga maka mereka mendapatkan di puncak kenikmatan dan kebahagiaan, dan naudzubillah
siapa yang masuk neraka, maka mereka berada pada puncak kesengsaraan dan kesempitan. Maka teman-teman sekalian, ternyata ketika orang-orang beriman, ya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, mereka sukses, mereka berhasil melewati ujian-ujian di hari kiamat kelak. Di antaranya yang tidak kalah mengerikannya adalah melewati as-sirat. Kan gitu ya, melewati as-sirat. Maka manusia begitu, orang-orang beriman ini ya, melewati as-sirat yang sudah kita jelaskan. Sirat itu adalah jembatan yang sangat kecil yang Allah pancangkan di atas neraka jahanam. Yang Rasul ketika mensifati sirat itu, jembatan itu lebih kecil dari satu helai rambut dan lebih tajam dari sebilah pedang. Orang beriman harus lewat di situ. Maka begitu orang-orang beriman, Allah berikan keselamatan bisa melewati, maka orang beriman ini mereka akan kemudian singgah di tempat yang namanya qantharah. Apa qantharah itu? Qantharah para ulama khilaf. Apakah qantharah ini adalah ujung dari sirat, ataukah qantharah adalah jembatan khusus? Para ulama tidak menguatkan mana, cuma bahwa itu intinya manusia berhenti di situ. Ngapain di situ? Yaitu mereka saling melakukan qisas. Cuman qisasnya tidak seperti qisas di ketika hisab, tidak. Qisas di qantharah ini fungsinya adalah apa? Untuk menghilangkan rasa dendam dan benci sesama kaum mukminin yang hendak masuk ke dalam surga. Jadi begitu mereka masuk ke dalam surga, tidak ada rasa benci, tidak ada dendam, tidak ada iri. Yang ada adalah apa? Saling mencintai. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat Al-Hijr ayat 47, Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Dan kami hilangkan ya dari hati-hati mereka berupa ghil, rasa dendam ya sesama orang-orang beriman ikhwanan, sehingga mereka saling bersaudara, saling mencintai. Ala sururi mutaqabilin, dan mereka duduk di atas dipan-dipan, di atas kasur-kasur dan saling berhadapan. Coba Pak. Jadi di hari kiamat di surga nanti nggak ada orang saling benci, nggak ada orang saling dendam, nggak ada orang saling iri. Sehingga apa? Allah gambarkan hilang kebencian dalam hati mereka dan duduk berhadap-hadapan. Kenapa hadap-hadapan? Ini menunjukkan persaudaraan. Coba kalau jenengan lagi ada masalah sama teman kerja, apa duduk ini ngobrol, ngobrol, iya, kira telu, itu papat, ya nggak pernah ngobrol dengan santai, ya sejuk, nggak ada itu. Maka di surga, masya Allah, keadaan mereka. Nah, itu dihilangkan rasa dendam itu kapan? Ketika mereka saling mengkisos, sekecil apapun masalah selesai clear di hari itu. Kemudian teman sekalian, barulah manusia mereka berbondong-bondong menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman. Namun ketika orang-orang beriman mereka mendatangi pintu-pintu surga, ternyata apa? Pintu surga belum terbuka. Berbeda ketika orang-orang masuk neraka, begitu mendatangi pintu neraka sudah langsung kebuka. Silahkan masuk dari pintu mana. Tapi giliran masuk surga ternyata tidak bisa langsung masuk surga. Melainkan ada apa situ? Allah menyebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 73. Ketika Allah menggambarkan orang-orang beriman, mereka hendak masuk surga. Allah mengatakan hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampailah apabila orang-orang beriman mereka mendatangi pintu surga. Wa futihat. Di situ ada waw. Ya, dan kemudian dibukakanlah pintu-pintu surga. Di situ ada waw. Sedangkan ketika orang masuk neraka, apa kata Allah? Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampailah ketika orang-orang penduduk neraka mendatangi neraka, langsung futihat, enggak ada wawu di situ, langsung terbuka neraka. Ini kata para ulama tafsir menunjukkan bahwa untuk bisa masuk ke dalam surga itu tidak langsung, melainkan apa? Harus mendapatkan syafaat Nabi. Syafaat Nabi. Ya.
Maka hal ini diterangkan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasul mengatakan, dan juga ini diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad, Rasul mengatakan, kata beliau, ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulul khazin man anta, aqulu Muhammad. Kata Rasul, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, maka aku minta dibukakan pintu surga. Berarti apa? Belum terbuka. Rasul, kata beliau, meminta dibukakan pintu surga. Maka penjaga surga mengatakan, man anta, siapa anda? Aku mengatakan Muhammad. Kata penjaga pintu surga, dia mengatakan, bika umirtu la aftahu li ahadin min qablik. Untukmu aku diperintahkan untuk membuka pintu surga ini, dan aku tidak akan pernah membuka kepada seorang nabi pun sebelum engkau. Insyaallah ya. Makanya orang-orang tadi ya, orang-orang beriman ketika mendatangi pintu surga, mereka belum bisa masuk ke dalamnya. Kenapa? Ternyata pintu surga dalam keadaan tertutup. Ya, kecuali apa? Nunggu Rasulullah ini membukakan pintu surga, dipersilakan masuk, baru kemudian diikuti umat-umat beliau. Jadi ya, maka Rasul juga mengatakan dalam hadis yang lainnya, ana awwalu syafi'in fil jannah. Aku adalah manusia pertama kali yang akan memberi syafaat di dalam surga kelak. Gitu. Maka begitu Rasul memberikan syafaat, maka beliau masuk ke dalam surga, kemudian diikuti oleh umat-umat beliau. Berarti kalau seperti itu, apakah Rasulullah sudah dijamin masuk surga atau belum? Ya sudah jelas, 100% Rasulullah itu apa? Dijamin Allah masuk surga. Bahkan surga beliau adalah surga tertingginya. Ya, ini adalah merupakan jawaban bagi sebagian kaum muslimin yang mereka punya anggapan Rasulullah belum dijamin surga. Keliru. Kenapa? Masa ada Rasul ngetuk pintu surga, kemudian orang-orang akan masuk surga dengan pertolongan beliau, sedangkan beliau tidak masuk surga? Mustahil. Nggak mungkin. Rasulullah adalah manusia yang termulia, manusia yang paling tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Beliau tidak masuk surga? Nggak mungkin. Gitu ya? Iya. Ini Bapak sekalian, Masya Allah. Maka itulah yang namanya syafaat. Apa itu syafaat? Apa itu syafaat? Maka para ulama mengatakan syafaat secara bahasa itu diambil dari kata asyafa'. Syafa' itu maknanya adalah genap, lawan ganjil. Gitu ya. Jadi kalau ganjil dalam bahasa Arab namanya witir. Salat witir kan gitu ya. Nah, kalau genap itu kebalikannya, yaitu syafaat. Kenapa kok syafaat dikatakan sebagai genap? Karena di dalam syafaat itu ada orang yang memberi syafaat dan ada orang yang diberi syafaat. Nggak ada cuma satu orang. Ada orang diberi syafaat, nggak ada yang syafaat. Tidak terjadi. Maka dikatakan genap karena di dalam syafaat itu ada yang memberi syafaat dan ada yang diberi syafaat. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam pembahasan syafaat ini perlu kita perhatikan. Ada syafaat yang dikatakan para ulama sebagai musbattah, yaitu syafaat yang ditetapkan, dan ada syafaat yang dinafikan, yang tidak mungkin terjadi. Apa itu syafaat yang dinafikan? Yaitu syafaat yang apa? Diberikan kepada orang-orang musyrik, tidak mungkin. Ya, jadi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, seperti beribadah kepada patung-patung zaman dulu ya, meminta kepada pohon-pohon, beribadah kepada patung orang sudah mati dan sebagainya. Itu perbuatan syirik kepada Allah yang menyebabkan apa kata Allah, famatan fa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat sedikit pun untuk mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Jadi kalau orang yang mereka sudah mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, jangan harap mereka mendapatkan syafaat. Baik syafaat dari Rasul maupun selainnya, tidak mungkin bisa. Ya, nah ini syafaat manfiyah.
Ya, yang ditiadakan. Adapun yang kedua, yaitu syafaat yang ditetapkan dalam syariat. Yaitu seperti apa? Yaitu syafaat yang padanya terpenuhi syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, yaitu Allah meridhoi kepada pemberi syafaat. Siapa yang beri syafaat? Rasulullah, para nabi, orang-orang soleh, orang-orang mati syahid, orang beriman. Nah, mereka bisa memberikan syafaat. Tetapi kalau syafaat yang diminta kepada patung-patung, minta kepada pohon-pohon, itu gak mungkin terjadi, Pak. Kenapa? Ternyata orang-orang musyrik zaman Nabi, ketika mereka dikatakan, Pak, Bu, kenapa? Jenengan kok beribadah kepada patung, kepada pohon? Perhatikan ya. Ternyata apa kata mereka? Oh, kami gak beribadah kepada pohon. Tapi apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami itu tidak beribadah kepada pohon, kepada patung, bukan. Tapi kami menjadikan pohon-pohon dan patung orang soleh ini yang akan apa? Mendekatkan kami kepada Allah. Atau istilah lain dalam ayat yang lain, haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah orang-orang yang memberi syafaat kami di sisi Allah. Maka Allah mengatakan syafaat seperti ini tidak akan terjadi bagi orang-orang musyrik tadi. Gitu ya. Nah, makanya yang pertama sekalian, syafaat itu terjadi dengan apa? Ridhonya Allah kepada pemberi syafaat. Siapa yang ngasih syafaat? Ya, tadi para nabi, orang soleh. Bagaimana kalau batu? Gak ada. Pohon gak ada bisa ngasih syafaat. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diberi syafaat. Apa syaratnya? Orang itu diberi syafaat. Syaratnya adalah mereka orang-orang beriman yang belum membatalkan keimanannya. Makanya Rasul pernah bersabda dalam hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Tirmidzi serta selainnya, Rasul pernah mengatakan, khuyyirtu baina syafaati wa ayyadkhula syatr ummati al-jannah. Kata Rasulullah, aku pernah diberi pilihan oleh Allah. Allah memberikan kepadaku pilihan. Apa pilihannya? Dua. Satu, yaitu aku diberi oleh Allah berupa syafaat. Kemampuan saya memberi syafaat kepada umatku. Dan yang kedua, aku diberi pilihan Allah, separuh dari umatku masuk dalam surga. Perhatikan, separuh umat Rasul, kalau misalkan umat beliau 1 miliar, berarti berapa? 500 juta masuk surga. Apa yang Rasul lakukan? Fakhtartu syafa'ah. Maka aku memilih pilihan yang pertama, yaitu syafaat. Kenapa? Karena syafaat itu sifatnya lebih umum dan lebih mencukupi. Itu bisa lebih banyak separuh dari umat beliau yang masuk surga. Ada yang bertanya, ya Rasul, apakah syafaat itu adalah khusus bagi orang-orang yang bertakwa dari umatmu? Rasul mengatakan tidak. Walakinnaha lil muslimina. Akan tetapi syafaat itu adalah untuk orang-orang yang berbuat dosa, ya, min ummati, dari kalangan umatku. Apa maksudnya? Maksudnya apa sekalian? Selama masih menjadi umat Rasul, yaitu dia belum menggugurkan keimanannya, walaupun banyak dosanya, berkesempatan mendapatkan syafaat Nabi. Apa? Berkesempatan mendapatkan syafaat Nabi. Ini merupakan bantahan kepada sebagian orang yang mereka ikut aliansi, ya, kalau bahasa para ulama khawarij, kalau orang Indonesia teroris, gitu ya. Yang mereka menganggap bahwa orang-orang beriman yang mereka berbuat dosa besar, maka gugur keimanannya, kekal neraka. Keliru mereka. Ini yang kenapa mereka melakukan teror di mana-mana, bahkan tidak segan-segan membunuh orang, ngebom orang. Ini ternyata karena memang apa? Dibangun di atas akidah yang batil. Keyakinan mereka orang berbuat dosa besar, bagaimana gugur keislamannya. Padahal tidak seperti itu. Yang menggugurkan keislaman seorang adalah apa? Ketika seorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syirik akbar. Seperti apa tadi? Orang meminta kepada pohon, berdoa kepada batu-batu, benda yang dianggap tempat-tempat dianggap angker, minta ke situ. Itulah syirik kepada Allah. Atau seorang yang mempersembahkan sesembelihan kepada selain Allah. Kalau bahasa Rasulullah, man dabaha li ghairillahi faqad asyraka.
barang siapa yang menyembelih binatang untuk selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Lah ini Pak, ini yang bisa menggugurkan keimanan. Adapun kalau selama dia beriman, belum tergugurkan imannya, walaupun banyak dosanya, apa kata Rasul? Berhak mendapatkan syafaat Nabi. Nah, maka Bapak sekalian, Rasulullah SAW itu termasuk manusia yang Allah pilih untuk memberi syafaat, termasuk orang-orang beriman, gitu ya. Nah, ini apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua itu apa? Ridhonya Allah kepada orang yang diberi syafaat. Apa syaratnya? Orang yang dikasih syafaat, mereka adalah ahlut tauhid, orang-orang beriman, orang Islam. Syaratnya itu. Nah, maka Nabi kita Muhammad SAW itu diberi kemuliaan Allah dengan diberikan 3 syafaat khusus yang tidak Allah berikan kepada nabi selain beliau. Apa yang pertama? Yang pertama adalah syafaatul udma. Ya, syafaat utma itu adalah syafaat Nabi itu di padang mahsyar. Sudah kita jelaskan bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar. Itu mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, ya, tidak berpakaian alias telanjang bulat. Kemudian di atas kepalanya didekatkan matahari dan plus belum disunat. Tidak disunat alat kelaminnya. Gitu ya. Ini adalah keadaan yang luar biasa. Manusia tidak akan mampu untuk apa? Menahan terik panasnya di hari itu. Maka manusia saking beratnya di hari itu, mereka semua mendatangi Nabi Adam alaihissalam dan mengatakan, ya Adam, ya, wahai Adam, engkau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Tolong, ya kami sedang mengalami keberatan seperti itu. Tolong berikan kepada kami syafaat. Adam mengatakan, Allah di hari ini telah murka kepadaku, yang belum pernah murka, belum pernah marah sebelum hari ini. Kenapa? Dulu aku berbuat dosa kepada Allah untuk jangan mendekati pohon, tapi aku mendekatinya. Aku tidak bisa ngasih syafaat. Nafsi, aku hanya bisa memberi ngurusi diriku sendiri. Coba kalian datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun sama. Ketika didatangi manusia, termasuk kita semua nanti, mendatangi Nabi Nuh. Ya Nuh, anta awwalu rasulin ba'athahu Allah ilal ardh. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada umat manusia. Ya, tolonglah berikan kami syafaat di hari ini. Syafaat apa itu? Agar dipercepat proses hisab. Namun apa? Nabi Nuh mengatakan, nafsi, aku hanya bisa ngurusi diriku sendiri. Coba kalian datang kepada Musa. Betul, seluruh manusia berbondong-bondong kepada Nabi Musa alaihissalam, minta tolong, minta syafaatnya. Nabi Musa pun sama, aku gak bisa ngasih apa-apa. Aku hanya bisa ngurusi diriku sendiri. Coba datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun sama, tidak bisa ngasih syafaat. Kata Isa, coba engkau kalian datang kepada Muhammad SAW. Datang manusia dan mengatakan, ya Rasul, ya engkau telah mengetahui bagaimana keadaan kami ini, maka tolonglah berikan kami syafaat agar apa? Allah mempercepat hisabnya kita. Maka Rasul mengatakan, nah ini bagian saya, kata Rasul. Seluruh Nabi tidak bisa, yang mampu hanya Nabi. Kemudian apa? Rasulullah SAW beliau mendatangi arsy-Nya Allah. Beliau sujud di situ dengan sujud yang paling lamanya, dan beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang paling tingginya. Saya beliau mengatakan, dan hari ini saya belum bisa menyebutkan apa pujian tadi. Kenapa? Allah belum ajarkan kepada saya. Maka Rasul pun sujud dengan sujud yang sangat lama. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Is'al tu'ta. Berilah, mintalah sesuatu, niscaya diberikan. Washfa'tu syafa', dan silahkan minta syafaat, niscaya Allah akan berikan kepadamu syafaat. Perhatikan, akhirnya apa? Rasul menyampaikan hajatnya, ya Allah, umat manusia mereka telah mengalami keberatan yang luar biasa. Maka tolong segerakanlah untuk apa? Untuk dihisab mereka. Insyaallah. Allah mengatakan iya. Kemudian Allah jawab di dalam surat Al-Fajr. Allah mengatakan, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka kemudian Allah datang bertemu dengan manusia, sedangkan malaikat dalam keadaan mereka bersaf-saf, berbaris, seperti barisnya kita ketika sholat. Gitu. Baru kemudian apa? Allah melakukan hisab. Nah ini Bapak sekalian,
itu namanya syafa'atul uzma. Yang mampu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah apa? Bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi kita Muhammad. Yang lain tidak bisa. Ini yang pertama Bapak sekalian. Kemudian syafaat yang kedua, yaitu syafaat yang Allah berikan khusus kepada Nabi kita Muhammad adalah apa? Syafaat beliau untuk penghuni surga agar mereka bisa masuk ke dalamnya. Karena tadi begitu penduduk surga mau masuk ke dalam surga, pintu surga dalam keadaan tertutup. Tidak akan pernah bisa masuk. Baru kemudian Rasul mengetuk pintu surga, meminta izin kepada penjaganya untuk membukakan pintu surga. Akhirnya dibukakan, akhirnya apa? Beliau masuk dan diikuti umat-umat beliau. Gitu ya. Maka Rasul menjelaskan dalam hadis yang lainnya, ya Rasul mengatakan, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nas fayakumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah. Perhatikan. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia. Ini ketika manusia hendak masuk dalam surga. Fayakumul mu'minun, maka orang-orang beriman mereka berkumpul berdiri sampai kemudian didekatkan ke dalam surga. Sudah di depan pintu surga. Ya kayak orang mau dapat bantuan BLT itu Pak. Ngantri panjangan gitu ya, atau beli bensin gitu ya. Kan sekarang ngantrinya panjang sekali. Itu ngantri di situ. Kemudian apa? Sama, fayatuna Adam. Manusia ini mendatangi Adam, ya Adam, ya abana, istaftih lanal jannah. Ya Adam, bapak kami, tolong bukakan pintu surga ini. Apa kata Adam? Aku nggak bisa. Nabi Adam diminta untuk buka pintu surga nggak bisa, nggak mampu, nggak dikasih izin. Datang kepada nabi-nabi yang lainnya, jawabannya pun sama. Selalu apa? Kami tidak bisa. Kemudian apa? Mereka datang kepada Rasul, ya Rasul, ya Muhammad, tolong bukakan kepada kami surga. Baru kemudian apa? Baru kemudian Rasul tadi ya datang ke surga, ngetok pintu surga dan apa? Diberikan kesempatan dan malaikat mengatakan bika umir, ya untukmu kami diperintahkan dan kami tidak boleh membukakan surga ini kepada seorang pun sebelum engkau. Coba, ini bagaimana Allah memuliakan Nabi kita Muhammad SAW untuk bisa membukakan pintu surga. Nah gitu ya. Akhirnya apa? Begitu masuk, Rasul masuk dan orang-orang beriman masuk. Bagaimana dengan umat-umat terdahulu? Belum bisa masuk. Coba. Maka Rasul mengatakan, nahnul akhiruna al-awwaluna dukhulal jannah yaumal qiyamah. Kami, kita ini, umat Islam ini adalah umat yang datang paling akhir. Tapi giliran masuk surga, kita adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Insyaallah, luar biasa ini. Jadi umat terdahulu sesoleh apapun mereka, sebaik apapun amal mereka, kalah dengan umatnya Muhammad SAW. Ini yang kedua. Adapun syafaat yang ketiga yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu syafaat untuk paman beliau yang bernama Abu Thalib. Ya, jadi Rasulullah itu punya paman 10 Pak. Berapa? 10 paman. Nah, yang 6 itu meninggal sebelum Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Sudah meninggal dulu. Yang bertemu dengan Nabi itu 4. Bertemu dengan Nabi dan kemudian tahu Rasul diutus ada 4. Dari 4 ini yang 2 masuk Islam dan 2 tetap dalam kekafiran. Siapa yang Islam? Al-Abbas dan Hamzah masuk Islam. Makanya Hamzah ya dan Abbas itu 2. Adapun yang tetap dalam kekafiran cuma yaitu 2. Siapa itu? Abu Lahab dan Abu Thalib. Ini Abu Lahab dan Abu Thalib. Abu Lahab jelas-jelas memusuhi Nabi sampai luar biasa, menghalangi dakwah Nabi. Kalau Abu Thalib ini bagaimana? Itu menolong dakwah Nabi luar biasa. Sampai ketika nanti orang-orang musyrik ngancam Rasulullah. Sampai kemudian Abu Thalib ini dilobi gimana? Kami bayar, macam-macam. Abu Thalib enggak. Saya tetap akan membela ponakan saya ini. Namun apa? Menjelang wafatnya Abu Thalib, Rasulullah mendatangi pamannya. Dan Rasul mengatakan, ya Ami, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallahi. Pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan membelamu kelak di hadapan Allah. Ternyata apa? Di sisi Abu Thalib,
ada 2 atau 3 kampung orang musyrik. Siapa itu? Abu Jahal, kemudian Abdullah ibn Abi Umayyah, dan Al-Musayyab ibn Khuzan. 3 orang ini. Ini gembongnya musyrikin. Yang nanti kedepannya ternyata apa? Bahwa Al-Musayyab bin Khuzan dan juga Abdullah bin Abi Umayyah masuk Islam juga. Lah yang tetap dalam kekafiran siapa? Abu Jahal. Mati dalam perang Badar. Kan gitu ya. Nah, ternyata Bapak sekalian, Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan kepada Abu Thalib ketika Rasul mengatakan, "Pamanku, ucapan la ilaha illallah." Kemudian kata Abu Jahal, "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci dan meninggalkan agama nenek moyang kita? Agamanya Abdul Muttalib. Abu Thalib diam. Rasul ulang lagi ucapan yang sama, Abu Jahal ulang lagi. Rasul ulang lagi terus. Jadi saut-sautan. Apa yang terjadi? Abu Thalib mati dalam keadaan belum mengucapkan syahadat. Artinya apa? Mati di atas kesyirikan. Makanya Rasul sangat bersedih, teman-teman sekalian. Bersedih Rasul itu. Sampai mengatakan, demi Allah, aku akan memintakan ampun kepada engkau selama aku tidak dilarang. Tapi Allah turunkan ayat melarang. Jangan mintakan ampun. Maka Allah menurunkan ayat yang lainnya. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun, namun Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu betul-betul pemberian dan hadiah dari Allah. Pamannya saja tidak bisa masuk Islam. Cuma apa Bapak sekalian? Allah Subhanahu wa taala ini mengkhususkan Rasul memberi syafaat kepada pamannya. Apa syafaatnya? Syafaatnya itu adalah diperingan siksanya. Walaupun Abu Thalib seorang musyrik, namun apa? Diperingan siksanya dan tetapi tetap kekal di dalam neraka. Apa siksaan neraka yang paling ringan? Rasul mengatakan siksa neraka yang paling ringan adalah seorang yang dia berjalan di atas sendal dari api neraka yang mendidih adalah otaknya. Itu siksaan yang diberikan kepada Abu Thalib. Itu siksaan yang paling ringan di neraka. Ya, ini teman-teman sekalian, Masya Allah, luar biasa ini ya. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana bahwa hidayah itu betul-betul milik Allah. Dan ini juga menggambarkan kepada kita tentang bagaimana bahaya kita berteman dengan orang yang tidak baik. Coba, ini menjelang kematiannya, penentu surga dan neraka. Ternyata apa? Salah berteman. Abu Thalib berteman dengan Abu Jahal. Akhirnya apa? Naudzubillah, mati dalam keadaan belum mengucapkan kalimat tauhid, belum masuk Islam. Sehingga apa? Kekal di neraka. Ya makanya kita jangan bergampangan ketika berteman. Ya kecuali kalau teman sekedar ketemu ya monggo lah. Tapi kalau menjadi teman dekat, teman yang kita curhat, kita sampaikan keluh kesah, jangan kepada sembarang orang. Kan gitu ya. Carilah teman-teman yang memang bisa mengajak kita kepada kebaikan. Teman yang mengingatkan tatkala kita lalai. Teman yang menyemangatkan kita ketika kita malas, dan teman yang menegur kita ketika kita salah. Nah ini yang jarang sekali. Kebanyakanlah, udahlah teman ini kan gitu ya. Masya Allah. Ini teman tidak bermanfaat seperti itu, justru membahayakan kita. Orang-orang seperti ini justru di hari kiamat menyesal. Bagaimana penyesalan mereka? Allah menyebutkan yauma ya'adul zalimu ala yadayhi. Di hari itu, hari kiamat, di mana orang-orang zalim mereka menyesal. Sehingga apa? Mereka memasukkan kedua tangannya ke mulutnya, Pak. Ya, jadi kalau kita di dunia menyesal, paling gini banyak. Duh, andaikan kemarin nurut jenengan, gitu ya. Tangan jari satu. Tetapi di hari kiamat saking menyesalnya 10 jari, 2 tangan masuk ke mulutnya. Dijajal Pak, bisa orang Pak. Gitu saking menyesalnya pada hari kiamat dan mengatakan ya laitani lam attakhid fulanan khalilan. Aduhai, andaikan dulu aku tidak menjadikan orang itu sebagai teman dekat saya. Qad adallani an dzikri ba'da irja'ani. Orang ini telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an datang kepada aku. Jamnya ngaji, jamnya sholat, karena temannya lagi ngobrol bareng. Kemana mas sholat? Jelamaning, aku tembi adzan. Tuh, ini kalau teman gak beres, lagi ngopi tanggung, kopinya sih panas, nanti kalau tinggal sholat dingin, udah kurang nikmat. Ya sebentar lagi Pak, ini tenang saja belum komat ini biasanya masjid ini komatnya lama, udah ngopi dulu. Komat, sebentar mas,
ini imamnya Pak itu kan lama banget, tenang saja, nggak telat. Mau Jumatan kadang-kadang itu, ini sudah hampir adzan, 5 menit mau adzan, itu ngobrol itu. Kalau kita punya teman nggak beres gitu, Pak. Belum adzan ini kenapa sih? Tenang saja. Belum adzan. Begitu sana adzan, tenang, belum juga khutbah, kok tenang dulu. Kok iman-iman itu, ini rotinya dicicip dulu. Begitu sana sudah khutbah, tenang. Lah belum komat, ini tenang saja. Khutbah 2 kali. Ya kan? Pertama sama kedua. Coba itu. Khutbah kedua, sebentar lagi komat. Orang itu imamnya panjang sekali, tenang saja. Toh dapatkan tuh ilmunya. Sholat kalau bersama imam 1 rakaat dapat jamaah. Gitu. Astagfirullahaladzim. Ternyata dia dibohongin teman sekalian. Sudah kita jelaskan, ketika datang hari Jumat, maka setiap pintu dari pintu masjid dijaga apa? Malaikat. Rasul mengatakan, "Idza kana yaumal jum'ati kana likulli babin min abwabil masjid malaikah." Apabila datang hari Jumat, maka setiap pintu dari pintu masjid dijaga malaikat. Ngapain malaikat itu? Yaktubunal awal fal awal, nulis setiap orang yang datang. Ya. Hatta idza jalasa imam, sampai apabila imam telah duduk, yaitu imam kan khutbah kan salam dulu. Salam terus duduk kan gitu ya. Begitu imam duduk, apa yang dilakukan malaikat? Tutup buku. Ngapain? Ja'u yastami'una dzikra. Malaikat berdatangan duduk mendengarkan khutbah Jumat. Makanya jangan salah, Pak. Kalau jenengan dulu pernah khutbah, pernah Jumatan, tapi imam sudah khutbah. Nanti di hari kiamat, kok di catatan saya absennya 30 kali Jumatan. Tuh, Jumat Pon Jumatan, Jumat Wage Jumatan. Malaikat jangan-jangan salah nyatet. Malaikat kok salah? Gak mungkin. Kenapa? Kita datangnya telat. Imam sudah duduk, kita baru datang nongol. Hei malaikat, assalamualaikum. Malaikat pada dengan jawab salam kita. Nah, makanya jangan salah kalau kita khutbah. Jumatan itu sebisa mungkin datang seawal mungkin. Ini kadang-kadang anak muda, Masya Allah, utut dulu itu. Di luar masjid, malaikat belum nyatet, Pak. Jenengan mau ke bandara, mau ke stasiun. Sekarang kan ada ini kan, belum dicatat sama satpam. Kalau belum masuk masjid, belum ditulis sama malaikat. Kecuali masjidnya penuh, masjidnya masih lompong, masih kosong, kok kemudian di luar semua utut. Lah, jarum super tanggung. Lah, mau nguripakan nang ngarep masjid. Lagi ya, berapa menit Pak, anak utut Pak. 7 menit lagi itu menghabiskan 7 menit untuk menghabiskan apa? Jarum super. Masya Allah, itu teman sekalian. Jadi inilah ya bagaimana kita ini berusaha untuk setiap hari bertambah hari kita memperbaiki amalan kita. Mungkin ini teman sekalian masih ada waktu sekitar 3 menit ke depan. Barangkali ada disampaikan atau ditanyakan, maka dipersilahkan. Ini hadiah. Nah, sekarang saya nanya dulu, ini ada hadiah, Masya Allah, ini lebih berharga daripada kemarin ya. Iya. Coba. Pertanyaan pertama. Ya, tolong sebutkan 2 saja syafaat yang dikhususkan bagi Nabi kita Muhammad SAW. 1 sajalah. Apa Pak? Mas? Apa tadi? Syafaatul Utsma, Masya Allah. Yaitu syafaat yang Rasul berikan di padang mahsyar itu. Ya, manusia tidak bisa dihisab pada hari itu melainkan mendapatkan syafaat Nabi. Kemudian yang kedua, coba sebutkan 1 saja syarat daripada terjadinya syafaat. Dari syafaat kan ada dua syaratnya ya. Nah, apa yang pertama? Nah, hilang kabeh. Hah? Apa tadi? Apa Mas? Ridhonya Allah kepada pemberi syafaat dan ridhonya Allah kepada yang diberi syafaat. Gitu ya. Siapa yang paling? Monggo Pak. Sudah habis waktunya masalahnya, okay? Alhamdulillah. Mungkin ini Bapak sekalian sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan atas segala perhatian dan kita tutup dengan membaca doa. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.